keinginan yang sobat-sobat ajukan tersebut dengan memberikan kesempatan berupa penundaan sidang biasanya selama 1 minggu kepada sobat-sobat sekalian untuk mengajukan atau menyusun surat eksepsi atau tanggapan atau tangkisan yang akan diajukan di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita tentunya, dan terutama sekali adalah nikmat iman dan Islam yang kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diistiqomahkan di dalam kehidupan kita tentang nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa di akhir hayat menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Berselawat kita pada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga bisa menjadi suatu penolong atau bisa menjadi suatu catatan yang meringankan bagi kita di yaumil hisab kelak hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bertemu lagi kita di dalam channel kesayangan Anda, channel Gusri PD27, mana channel yang dengan tagar edukatif, inspiratif, dan komunikatif. Edukatif, saya berusaha untuk memberikan suatu pemahaman khususnya tentang pemahaman ilmu hukum kepada sobat-sobat sekalian, sehingga dengan menonton channel ini sobat-sobat sekalian bisa memahami aspek-aspek hukum yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat dan juga bisa memahami apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang akan diambil ketika sobat-sobat sekalian berhadapan dengan hukum atau berurusan tentang hukum di dalam kehidupannya kelak. Nah, kali ini kita masih di dalam pembahasan tentang hukum acara pidana atau hukum pidana. Nah, hukum pidana secara ruang lingkup adalah hukum publik. Nah, kali ini kita tidak membahas tentang pengertian hukum publik dan pengertian hukum privat, tidak, tetapi yang kita bahas adalah tentang masalah penerapan KUHP yang masih bersumber pada buku tulisan M. Yahya Harahap tentang pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas atau saya sudah menjabarkan kepada sobat-sobat sekalian tentang dakwaan, bagaimana dakwaan itu dibatalkan, dan juga tentang bagaimana mengajukan pledoi atau pembelaan di dalam persidangan di peradilan pidana. Nah, kali ini karena memang ada beberapa saran dan pendapat dan juga ada di komentar video YouTube yang telah berlalu, maksudnya atau yang terdahulu, bahwa tolong dibahas tentang eksepsi. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang eksepsi atau tangkisan. Nah, mungkin secara awam atau secara bahasa keseharian perlu kita bahas atau saya jelaskan tentang bagaimana menangkis dakwaan. Nah, kalau menangkis suatu serangan tentu kita akan melakukan dengan berbagai macam keahlian yang kita miliki, misalnya di dalam ilmu bela diri misalnya, bagaimana melakukan suatu tangkisan. Nah, ada teknik-teknik khusus yang diajarkan atau yang diajarkan, maksudnya kalau dihajar nanti pecah, hancur, berantakan ya. Nah, teknik-teknik khusus ini juga di dalam proses peradilan pidana juga ada teknik-teknik khusus bagaimana menangkis dakwaan. Nah, ini yang perlu dipelajari. Nah, sesuai dengan tagar 10 menit mulai hukum, maksudnya di sini bukan berarti dengan 10 menit sobat-sobat sekalian bisa menjadi seorang ahli hukum, tetapi paling tidak tujuannya adalah bagaimana dalam waktu 10 menit sobat-sobat sekalian bisa memahami aspek-aspek hukumnya. Nah,
Sesuai dengan judul pembahasan pada edisi kali ini adalah tentang bagaimana menangkis dakwaan. Nah, menangkis dakwaan itu adalah bahasa lain dari pengertian yang diberikan dalam ilmu hukum. Nah, menangkis dakwaan itu di dalam bahasa hukumnya biasa disebut dengan istilah eksepsi. Ya. Jadi eksepsi itu urgensinya adalah bagaimana menangkis atau membantah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, Yahya Harahap di dalam bukunya ini pada halaman 123 ini memberikan pengertian tentang eksepsi. Eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara. Jadi sebagai bentuk masukan atau pencerahan kepada sobat-sobat sekalian yang mungkin ada di antara penonton video ini adalah orang-orang yang baru masih di dalam dunia praktisi hukum, bahwa eksepsi itu atau tangkisan dakwaan itu tidak membahas tentang pokok materi dakwaan atau isi dari dakwaan itu sendiri, tetapi yang dibahasnya adalah tentang terdapatnya cacat-cacat formal yang harusnya tidak terjadi di dalam dakwaan itu. Nah, eksepsi ruang lingkupnya adalah membahas tentang cacat-cacat formal yang ada di dalam suatu surat dakwaan. Nah, artinya jangan sekali-sekali sobat-sobat sekalian ketika mengajukan eksepsi tetapi menyinggung atau membahas atau menyerempet-nyerempet kepada materi pokok dakwaan. Karena kalau hal itu yang sobat-sobat sekalian lakukan, maka eksepsi yang sobat-sobat lakukan, yang sobat-sobat ajukan tersebut tidak akan mendapat suatu pertimbangan dari majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara atau perkara yang sedang diadilinya. Nah, artinya kembali saya tegaskan bahwa eksepsi adalah tentang cacat formal yang terkandung di dalam suatu surat dakwaan. Keberatan pembelaan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Nah, ini adalah pengertian yang diberikan oleh Yahya Harahap. Memang di dalam KUHAP sendiri kita tidak akan menemukan secara jelas pengertian tentang apa itu eksepsi, tetapi pengertian eksepsi ini bisa sobat-sobat dapatkan atau sobat-sobat cari googling atau baca di dalam literatur yang ada, khususnya yang membahas tentang hukum acara pidana atau membahas tentang proses peradilan. Nah, tentunya proses peradilan pidana, jangan membahas tentang eksepsi pidana, tetapi dibahas dari sisi hukum perdata. Nanti tidak akan nyambung dengan apa yang disampaikan. Nah, kapan saat pengajuan eksepsi di dalam hukum acara pidana? Nah, saat atau timing pengajuan eksepsi ini sebenarnya di dalam buku sudah cukup lengkap, dalam bacaan-bacaan lain juga sudah cukup banyak. Nah, eksepsi itu harus diajukan pada saat sidang pertama. Nah, ketika mekanisme persidangan atau prosedur persidangan di pengadilan itu, ketika sidang pertama itu adalah pengucapan atau pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, maka setelah pembacaan surat dakwaan ini selesai dilakukan, majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara akan menanyakan kepada si terdakwa atau penasihat hukumnya apakah akan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, sebelum pertanyaan itu mengarah apakah mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim akan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang sudah dibacakan tersebut. Nah, kalau seandainya sobat-sobat atau lingkungan sobat-sobat tidak mengerti dengan surat dakwaan tersebut, maka bisa saja dimintakan kepada melalui majelis hakim
untuk membacakan kembali atau untuk memerintahkan kembali jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Nah, kalaupun ada yang tidak dipahami, mungkin majelis hakimnya akan menanyakan bagian mana yang tidak dipahami. Nah, mungkin bisa saja nanti bagian itu yang akan diulangi atau diperintahkan oleh majelis hakim untuk mengulangi kepada jaksa penuntut umum. Nah, setelah pertanyaan tersebut, maka nanti pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdakwa atau penasihat hukum akan mengajukan eksepsi atau tangkisan atau tanggapan terhadap surat dakwaan yang diajukan tersebut atau surat dakwaan yang setelah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Nah, maka disinilah hak atau kesempatan atau waktu atau timing yang diberikan oleh proses peradilan pidana kepada sobat-sobat sekalian untuk mengajukan eksepsi atau bantahan itu atau tidak. Nah, kalau sobat-sobat sekalian mengajukan eksepsi, maka pengadilan akan mengakomodir keinginan yang sobat-sobat ajukan tersebut dengan memberikan kesempatan berupa penundaan sidang biasanya selama 1 minggu kepada sobat-sobat sekalian untuk mengajukan atau menyusun surat eksepsi atau tanggapan atau tangkisan yang akan diajukan di dalam persidangan selanjutnya. Nah, bagaimana seandainya eksepsi ini diajukan setelah kesempatan sidang pertama itu terlewati? Maka eksepsi tersebut akan berimplikasi tidak akan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku. Nah, selanjutnya mungkin perlu kita bahas jenis-jenis eksepsi di dalam video selanjutnya, karena memang terdapat banyak jenis-jenis eksepsi yang dibahas di dalam Yahya Raham ini. Yang diantaranya adalah kewenangan mengadili, kewenangan menuntut gugur, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, lepas dari segala tuntutan hukum, dakwaan tidak dapat diterima, dan dakwaan batal. Nah, tetapi nanti tidak bisa kita bahas di dalam video kali ini karena memang durasinya akan menjadi terlalu panjang, dan mudah-mudahan juga dengan video singkat ini sahabat-sahabat sekalian bisa memahami tentang bagaimana eksepsi itu diajukan. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bisa memberi manfaat, bisa memberi pengetahuan kepada sahabat-sahabat sekalian. Silahkan dicari atau dibandingkan dengan bacaan, dibandingkan dengan video-video YouTube lainnya. Silahkan, itu adalah hak yang sahabat-sahabat miliki selaku orang yang ingin belajar. Demikian, jika menurut sahabat-sahabat sekalian ada manfaatnya, silahkan di-share di dalam akun-akun media sosial sahabat-sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.